Kalian sadar nggak sih, seringkali misalnya kita mengalami penipuan, pencurian, terus misalnya ada terus kita itu uang negara misalnya dikorupsi atau uang perusahaan dikorupsi atau apalah itu ya. Kita itu kayaknya kita korban, tetapi kita dipersulit oleh hukum, oleh aturan, undang-undang, nggak tahu lah apa apa yang gimana ya. Kalau kita tuh melapor, kayak ya udah biasa aja gitu. Kasus ini nggak bakalan ditangani gitu. Hanya bakalan keluar surat laporan aja dari kepolisian gitu. Nah, ada teman saya pernah ngalamin, dia itu ngalamin scam. Nah, dia itu ditipu. Dia ditipu, dia udah lapor ke polisi. Terus dari polisi, terus dia tembus ke bank untuk melacak rekening pelakunya itu, pelaporannya itu. Ternyata udah sampai di bank, itu di bank kita kena perlindungan perlindungan nasabah. Orang bank itu tidak bisa menginformasikan, tidak bisa memblokir, tidak pokoknya nggak ada deh pokoknya jalurnya untuk mencari si pelaku ini. Nah, jadi akhirnya ya udah uang kita hilang gitu aja. Nah, padahal kita udah melapor ke polisi, tapi kok kayak nggak ditangani gitu, nggak diapa-apain aja ya udah, cuman formalitas aja kita ngelapor gitu. Kita kehilangan uang kita misalnya, tapi nggak ada tanggapannya, nggak ada, kita itu melapor hanya untuk apa ya? Kayak kayak ngasih tahu orang aja gitu, oh saya udah ditipu, tapi kita nggak dapat gitu, kita nggak dapat kepuasan, oh orang ini bisa ditangkap, oh orang ini bisa dihukum, oh orang ini bisa dan ini kembalikan uang kita. Nggak kayak gitu loh, kan lucu kan ya. Coba deh teman-teman kalau yang pernah ngalamin kena scam, nggak bakalan balik lah uangnya, itu 95% nggak bakalan balik, harapan baliknya itu cuma 5%. Kalau nggak percaya boleh tanya orang yang udah pernah ngalamin. Dan eh, di bank itu kan harusnya kan kita buat rekening kan ya, kan tuh pakai KTP. Itu pakai KTP dan di situ tuh ada semuanya data-data nasabahnya itu, data-data pemilik nomor rekeningnya itu. Tetapi kok kayak polisi sama pihak bank itu kayak kayak nggak kerjasama, nggak klop gitu. Malahan tuh kayak instansi yang gimana ya, nggak mau tahu gitu lah, itu urusan kamu, siapa suruh kamu ditipu gitu. Maksudnya tapi secara halus. Tapi sebenarnya maksudnya mereka itu kayak gitu. Ya udah kamu udah ditipu, salahnya kamu, bodohnya kamu. Siapa suruh kamu itu bodoh mau ditipu gitu. Siapa suruh eh kamu lalai, kamu bisa ditipu. Nah, itu bukan tanggung jawab kami. Jadi seolah-olah kayak gitu gitu loh. Kita tuh kalau melaporkan scammer. Nah, kayak pencurian juga gitu. Ada kemarin saya dapat cerita, dia itu udah dicuri handphonenya teman teman saya, dia udah dicuri handphonenya, maling itu masuk ke rumah, maling itu ketangkap karena malingnya itu nggak sengaja lupa, dia ninggalkan motornya itu ditinggalkan di tetangga yang lainnya gitu, motor malingnya. Akhirnya malingnya kembali dan motornya itu udah ditahan sama warga setempat, dan malingnya itu ditangkap sama mereka, dibawa ke kantor polisi. Ya di kantor polisi ya ditanyain, memang sih dipukulin juga, tetapi kayak kayak gimana ya, kita yang melapor, terus kita juga yang harus repot ke sana kemari. Saya kan tinggal di Nangapino ya. Jadi katanya gini, pihak pelapor itu harus bersedia menjadi saksi, saksi korban ya, saksi korban, dan ini kasusnya itu diproses di persidangan di Sintang. Sedangkan dari Nangapino ke Sintang itu butuh 1 jam lebih, dan ada ongkos yang harus dikeluarkan dan waktu yang harus kita korbankan gitu. Waktu kita bekerja itu kita harus korbankan untuk ngurusin persidangan maling ini, si maling ini. Gimana ya, kayak kok sedih banget gitu, kita udah misalnya hilang barang, pencuri udah ketangkep, tapi kita tuh nggak bisa memproses pencuri ini gitu loh, karena kita harus ngurusin kasus ini ke Sintang, ke pengadilan Sintang, sedangkan kalau ke Sintang harus ada ongkos. Akhirnya teman saya memutuskan ya udahlah, mereka nggak mau jadi saksi, mereka cuma nyerahin, mereka bilang dia nggak bersedia jadi saksi, dan dia cuma nyerahin pencurinya ke pihak polisi. Katanya sih di penjara sama pihak polisi, dan kayaknya nggak sampai 1 tahun deh, hanya 6 bulan atau 3 bulan gitu pencurinya itu ditahan. Setelah dia keluar kemarin, baru beberapa minggu yang lalu dia keluar, akhirnya dia mencuri lagi di rumah orang lain dan ketangkep lagi. Nah, parahnya dia tuh kan ketangkep, terus dia nggak dapat gitu, nggak dapat barang curian, tapi ditangkap warga. Ditangkap, katanya nggak bisa diproses karena nggak ada barang yang dia curi gitu loh. Dia
Jadi gimana ya, kok saya jadi bingung gitu. Padahal orang ini udah jelas-jelas bongkar rumah orang, udah jelas-jelas dia itu berniat mau mencuri, tetapi kok nggak bisa diproses karena dia tuh nggak dapat barang dari rumah itu. Berarti kita bisa dong kayak gitu ya, bongkar sembarangan bongkar rumah orang gitu, sembarang ngerusakin rumah orang, masuk rumah orang, berarti boleh ya kayak gitu ya? Nggak bisa dong kita diproses hukum kayak gitu. Coba deh teman-teman, buat teman-teman yang ngerti gitu, yang ngerti, yang paham, boleh deh kasih tanggapannya di kolom komentar ya. Siapa tahu untuk teman-teman yang lainnya atau bisa memberikan penjelasan agar kita yang awam ini, saya yang awam ini tuh bisa mengerti gitu, kok kayaknya hukum kita itu berpihak banget sama mereka yang jahat kayak gitu, berbuat kejahatan. Padahal katanya itu hukum pidana, hukum perdata. Nggak tahulah saya ya. Tapi kok kayak nggak ada aja gitu. Kita ini masyarakat awam kayak gini dianggap angin lalu aja gitu. Kalau kita disusahin jadi korban gitu, ya udah salah kalian, siapa suruh kalian itu lalai gitu.